Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berniat untuk mengambil tanduk unicorn. Tapi saat itu ia menyadari terdapat penghalang di sana, sehingga dirinya mulai menggabungkan elemen es dan api untuk menghancurkan penghalang tersebut. Dan benar saja, kini Yunce berhasil mengambil tanduk unicorn. Bahkan ia juga langsung merampas semua harta yang ada di sana. Namun ketika ia mau mengurus Han Yi, tiba-tiba tubuhnya telah hilang. Yunce menyadari jika ada orang lain yang lebih cepat dariku. Dan ketika sedang berpikir, ternyata mekanisme jebakan sudah aktif. Oleh karena itu, Yunce terpaksa harus menghancurkan tempat tersebut. Para penjaga yang mendengarnya segera bergegas menuju ke tempat ledakan. Tapi Yunce berhasil kabur menggunakan teknik Moon Division. Dan ia merasa beruntung karena menggunakan darah Han Yi yang merupakan darah dari keluarga kerajaan. Lalu Yunce ingin bergegas pergi untuk kembali menemui gurunya. Karena sekarang ini dirinya telah berhasil menjalankan tugas. Tapi saat di tengah jalan, ia bertemu dengan Raja Huitu dan juga Han Ge. Yunce bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Raja Huitu menjelaskan jika ada seseorang yang telah menyentuh jebakan, sehingga ia pun berniat untuk melihat pencuri tersebut secara langsung. Namun Han Ge melarangnya dan ia berkata jika aku saja yang akan mengurus masalah ini. Sehingga sang raja pun mengajak Yunce untuk minum bersama. Sedangkan Han Ge segera pergi ke tempat kejadian perkara. Raja Hu itu mengumumkan jika semua orang untuk tenang saja. Karena ini hanyalah pencuri kecil yang sudah diurus oleh Han Ge. Ia juga meminta maaf karena telah mengganggu istirahat semua orang. Namun tiba-tiba Han Ge mengabarkan jika tanduk unicorn telah dicuri. Bahkan kini mayat Han Yi ditemukan di kebun obat. Yang hal itu membuat sang ayah benar-benar sangat terkejut. Begitu pula dengan semua orang yang tak percaya mendengarkannya. Sedangkan Yunce sendiri kebingungan mengapa jasad Han Yi ada di kebun obat. Oleh karena itu, ia dan Xiaolan segera pergi menuju ke sana. Dan kemudian mereka pun telah tiba di kebun obat. Raja Hu itu sangat sedih melihat anaknya sudah tak bernyawa. Ia pun segera menyuruh tetua Yan untuk mengeceknya. Dan ternyata Han Yi dibunuh oleh kekuatan es yang sangat dingin. Semua orang terkejut karena bagaimana mungkin Han Yi bisa terbunuh semudah itu. Apalagi menurut ayahnya, Han Yi jauh lebih hebat dari siapapun. Sehingga pasti ada orang lain yang membawa dan menjebaknya. Raja Hu itu mencurigai Yunce yang memang sebelumnya bersama dengan Han Yi. Ia juga bertanya pada Han Jin apakah Yunce tidur sepanjang malam. Han Jin menjawab jika setengah jam yang lalu Yunce keluar dari kamarnya. Tak hanya itu, penjaga juga menjawab hal yang sama. Karena sebelumnya Yunce yang memerintahkan kami untuk tak mengawalnya. Sehingga kini Raja Hu itu semakin curiga kepada Yunce. Meskipun begitu, Xiaolan berkata jika Yunce tak mungkin melakukannya. Lagi pula sebelumnya Yunce berada di kamarku. Bahkan tetua situ juga mengatakan jika anakku dan Yunce memang saling mencintai. Tak hanya itu, semua orang kini mengucapkan selamat kepada tetua situ. Karena Xiaolan akan menikah dengan murid pribadi dari Ratu Xuanyin.
Namun tanpa diduga, Tetua Yan menemukan hal lain di tangan Han Yi. 值这半个时辰去哪里了？却是在小女房中。很远镜，怎么可能胜得过韩义师？韩义手里握着什么东西？ Tetua Yan memberitahu bahwa ini adalah robekan dari baju sekte Es Phoenix. Yang hal itu membuat Yunce bingung karena sebelumnya ia tak merasakan apapun. Oleh karena itu, Raja Hu itu bertanya, mengapa sobekan bajumu bisa berada di tangan Han Yi? Sang raja sangat kesal padahal Han Yi telah memperlakukan Yunce dengan baik. Yunce pun tak punya pilihan lain selain menunjukkan yang sebenarnya. Sehingga kini Yunce memperlihatkan rekaman ulang dari batu penangkap video. Saat itu Han Yi memang menjebak Yunce ke dalam tempat tersebut. Yang hal itu membuat semua orang tak menyangka dengan sifat Han Yi yang sebenarnya. Bahkan Raja Hu itu menjadi malu mengetahui kejadian itu. Yunce menjelaskan jika aku sengaja menyembunyikan hal ini. Karena jika guruku tahu, maka kerajaan kalian akan dibantai habis. Dan perkataan tersebut pun membuat Raja Hu itu mulai ketakutan. 就是能保存。马上，你就知道是你一直坚持知道的理由吗？ 平时完全不一样。 Sang raja segera memohon ampun kepada Yunce atas perbuatan Han Yi. Tetapi Yunce bilang jika hal itu sudah terlambat. Sehingga kini Raja Hu itu semakin ketakutan. Walaupun demikian, Yunce akan berusaha untuk menenangkan Ratu Xuanyin. Dan ia akan memberikan tanduk unicorn sebagai hadiah. Bahkan sang raja sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda Yun. Juga mulai sekarang, kerajaanku akan mengikuti semua perintahmu. Setelah itu, Xiaolan tak menyangka jika senior Han Yi adalah orang yang jahat. Sedangkan Yunce sudah tahu karena telah mengawasi gerak-geriknya. Namun, ia mengatakan jika selain aku dan Han Yi, ada orang ketiga yang juga ikut campur. Xiaolan terkejut bagaimana mungkin bisa seperti itu. Namun Yunce merasa jika Ratu Xuanyin lah yang melakukan hal ini. Karena bagaimanapun juga kekuatannya jauh lebih tinggi dari siapapun. 我也打算直接献给师尊。云贤侄的仁慈大恩，哇！我冰封万死不辞。便对他留下了一点心。韩义师兄竟然是这样的人。 Scene berpindah ke Ratu Xuanyin yang baru pulang dari kerajaan angin es. Bing Yun bertanya, apakah kakak telah membantu Yunce? Xuanyin menjawab jika dia menyelesaikan semua tugasnya sendiri. Terlebih lagi, Yunce juga mampu membunuh Han Yi sendirian. Bing Yun tak menyangka jika Yunce bisa sekuat itu. Xuanyin memberitahu, meskipun aku menambahkan kesulitan, tapi Yunce berhasil mengatasinya. Sehingga hal itu membuat Ratu Xuanyin semakin tertarik dengan Yunce. Tak berselang lama, ada utusan Dewa Bulan yang memberi undangan pernikahannya, yang dimana pernikahan itu akan dilaksanakan dalam waktu 30 bulan lagi. Namun karena Yunce hampir sampai, Xuanyin pun mengingatkan Bing Yun agar dirimu jangan memberitahu Yunce jika aku yang mengikutinya di kerajaan angin es. 我还特地给了他点小惊喜，邀请姐姐你前去参加。他还真是能一直给我惊喜呀！我跟着一起去冰封帝国的事情。 Singkat cerita, Yunce pun memberikan tanduk unicorn kepada gurunya. Tapi Yunce sudah tahu dan berterima kasih karena sang guru telah melindungiku dari kejauhan. Namun, Xuanyin mengajari satu hal, bahwa orang yang cerdas tahu kapan harus berpura-pura bodoh. Yunce telah mendengar jika Dewa Bulan akan menikah lagi. Xuanyin mengatakan jika ini adalah pernikahannya yang kedua karena yang pertama berakhir buruk. Sehingga Yunce sangat antusias untuk mendengarkan ceritanya. Xuanyin menceritakan 30 tahun yang lalu berita pernikahan Raja Dewa Bulan tiba-tiba tersebar. Dan wanita yang akan dinikahinya memiliki tubuh Divine Stainless Body. Yang membuat Yunce bingung apakah arti dari tubuh tersebut. Diketahui itu merupakan bagian dari primordial energi, yang dimana merupakan energi terkuat yang dimiliki para dewa pencipta, sehingga ia memiliki tubuh murni dengan primordial energi. 这次大婚
可没什么好结果。神界的人来求见师尊，同盟之气是混沌最原始。是一名拥有着无垢神体的女子。 Meskipun begitu, orang biasa memang tak akan merasakan primordial energi. Tapi ketika wanita itu melahirkan bayi, maka anaknya akan memiliki bakat yang tinggi. Bahkan sepanjang sejarah, selain bayinya mati prematur, maka bisa mencapai ranah Divine Master. Dan saat itu, Dewa Bulan menamai calon istrinya tersebut sebagai Yue Wugou. Namun menjelang pernikahan, Yue Wugou mengalami kecelakaan. Bahkan semua penjaganya tewas, sedangkan tubuh Yue sendiri tak ditemukan. Lalu Dewa Bulan menuduh musuh lamanya, yaitu alam Stargate, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Namun tanpa diduga, setelah 7 tahun berlalu, Yue Wugou kembali lagi. Tapi kini vital yin-nya telah hilang begitu saja. Yang menurut Yunce, jika Dewa Bulan sudah diselingkuhi. Tentu saja Dewa Bulan jauh lebih penasaran dari siapapun. Namun sayangnya Yue Wugou rela mati tanpa memberitahunya. Dan menurut rumor, jika Yue Wugou kehilangan kekuatan sehingga auranya tak bisa dirasakan. 爹父母时发生了意外，头指向了素朝的星神界，而月无垢却不知所云。不过月无垢宁死不说。 Sedikit informasi, jika Yue Wugou adalah ibu dari Qing Yue dan juga Yuan Ba. Dan ketika kekuatannya telah pulih, ia pun kembali ke alam dewa. Tapi demi melindungi anak dan suaminya, Yue Wugou tak mau berbicara sedikit pun. Bahkan meskipun telah disiksa dan dipenjara sampai sekarang. Yunce kemudian bertanya tentang perselisihan antara alam Stargate dan Dewa Bulan. Xuan Yin pun mengerti jika Yunce penasaran kepada Molly. Tapi Yunce beralasan jika aku hanya ingin mendengar ceritanya saja. Xuan Yin melanjutkan jika pertempuran itu sampai menewaskan ibu dari Molly. Karena memang insiden Yue Wugou yang membuat kedua alam itu berperang terang-terangan. Karena sebelumnya mereka saling serang secara diam-diam. Yunce sangat terkejut ternyata ibunya Molly tewas di tangan alam Dewa Bulan. Dan rupanya Molly memiliki saudara yang dijuluki sebagai Heavenly Wolf. Lalu ketika ibunya tertangkap, alam Stargate menolak menukarkan artefak berharga. Sehingga Heavenly Wolf datang sendirian untuk menghadapi alam Dewa Bulan. 以一件宝物作为交换，称号为天狼星神。月食和天杀星神有些关系，天狼星神却孤身一人。 Di dalam pertempuran itu, Heavenly Wolf mampu melukai 2 Dewa Bulan seorang diri dan membunuh praktisi lain yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ia juga menghancurkan Star Region dari alam Dewa Bulan. Yunce tak menyangka jika saudaranya Molly begitu nekat sehingga membuatnya semakin penasaran. Setelah itu, ibunya Molly memilih bunuh diri untuk mencegah kematian Heavenly Wolf. Yang akhirnya Heavenly Wolf pun berhasil melarikan diri. Xuan Yin berkata jika hanya segitu saja cerita yang ku tahu. Sementara Yunce baru mengetahui tentang masa lalu kelam dari Molly. Namun gurunya mengingatkan jika mulai sekarang kau akan hidup di neraka setiap hari. Benar saja, di keesokan harinya Xuan Yin akan melatih Yunce dengan lebih keras. Dan kini Yunce pun disuruh untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sehingga Yunce langsung menggabungkan teknik Golden Crow dan juga S Phoenix. Ketika serangan dilancarkan, tentu saja Ratu Xuan Yin sangat santai. Dan ia berkata jika kekuatanmu lumayan, tapi masih kurang sensasi. Dan Yunce yang kebingungan segera diajak ke sebuah tempat agar bisa mengerti. 看一看你的极限状态，最后也成功逃脱，最后甚至直接将月神界，但最重要的处决。 Sesampainya di sana, Yunce terkejut karena ini merupakan tempat penghukuman bagi para murid. Bahkan bagian terluarnya saja banyak sekali monster di ranah Divine Tribulation. Sehingga membuat Yunce khawatir karena yang terlemah saja berada di ranah Divine Tribulation. Xuan Yin memberitahu jika mulai sekarang kau harus berlatih di tempat ini. Tapi Yunce terkejut karena harus berlatih dengan gurunya secara langsung.
Dan Xuan Yin mengingatkan, jika aku akan menekan kekuatanku hingga setingkat denganmu. Yunce mengerti dan akan berlatih dengan lebih giat. Sedangkan guru harus pergi lebih dulu dari sana. Sehingga kini Yunce ditinggal seorang diri. Singkat cerita, 1 bulan berlalu terlihat Yunce yang berhadapan dengan monster. Bahkan sekarang dirinya mulai paham maksud dari sensasi yang sebenarnya. Karena dia dengan mudahnya membunuh monster tersebut. 弟子一定竭尽全力。力压制到和你一个层次的。这就是触觉吗？总算是感觉到一点触觉的影。斩！ Tak berselang lama, datang Ratu Xuan Yin yang melihat perkembangan Yunce. Ia pun segera menyuruh Yunce untuk bertarung dengannya. Tapi serangan Yunce dapat dengan mudah dihindari. Dan kini justru dirinya yang terkena serangan balik. Yunce tak mau menyerah, dirinya segera menyerang lagi. Tapi tetap saja tubuhnya terus dihajar oleh sang guru. Bahkan Xuan Yin menyuruh Yunce menyerah saja. Karena masih terlalu lemah untuk pergi ke pertemuan Eternal Heaven. Walaupun demikian, Yunce kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Sehingga Xuan Yin penasaran apakah kau memang memiliki kemampuan. Sedangkan Yunce langsung menahan serangan es gurunya dengan api Golden Crow. Secara tiba-tiba Yunce menghilang dan menebaskan pedangnya dari belakang. Bahkan membuat Ratu Xuan Yin sedikit kesulitan. Namun lagi-lagi Yunce lah yang terkena serangan darinya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 92 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.